Oke, jadi patah tulang itu bisa, ya paling sering adalah karena kalau orang dengar nama dokter bedah tulang, oh pasti kalau ke dokter itu bakal dibedah tulangnya. Betul, Ya kan? betul, betul. Padahal bisa beda-beda. Ya, Oke. bisa energi kecil pun bisa menyebabkan patah tulang. Loh, Oke. kok bisa? Ya, kasihkan dulu ya. Karena setelah kita konsultasikan jadi tahu nih kondisinya apa. Ada opsi apa nih dari penata laksanaan selanjutnya. Halo sahabat Hermina, jumpa lagi kali ini dengan podcast Hermina bersama saya Dr. Christiansen. Dan hari ini, saat ini bersama saya sudah hadir narasumber kita yang kece untuk berbincang, kece kan dok? Berbincang mengenai patah tulang gitu ya. Tentu sahabat Hermina semua sudah pasti akrab dengan peristiwa yang unik pada diri kita tersebut kalau kita punya relasi yang tiba-tiba katanya tulangnya patah. Dan tentu sahabat Hermina juga pasti punya banyak sekali pertanyaan dan anggapan mengenai patah tulang. Maka hari ini bersama saya sudah hadir narasumber yang tadi saya bilang kece, Dr. Monica Adi Suhanto, spesialis ortopedi. Betul ya dok, itu gelarnya dan itu namanya? Ah iya betul. Oke. Saya jadi tersanjung dibilang kece. Ya, dok. Dokter apa kabar? Baik. Baik ya. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, Dok, dokter Chris sehat juga nih, sehat. sehat. Perut saya sudah sampai diameternya lebih bulat. Dok, suatu ketika saya lagi jaga. Tiba-tiba pasien saya nanya begini, dok. Bentar dok, saya lupa pertanyaannya. Oh ya, ada pasien saya nanya begini, dok. Patah tulang itu selalu terjadi karena benturankah atau ada penyebab lain? Oke, jadi patah tulang itu bisa, ya paling sering adalah karena suatu mekanisme trauma ya. Pasti Oke. ada suatu energi yang mengenai ke tulang sehingga dia merusak struktur tulang itu. Terjadilah Oke. patah. Dan energinya, kalau guru saya dulu bilang itu energinya pasti besar, dok. Nah, energinya bisa beda-beda. Oke. Ya, bisa energi kecil pun bisa menyebabkan patah tulang. Loh, Oke. kok bisa? Iya kan? Kenapa energi kecilnya bisa patah ya? Mungkin tulang itu sendiri udah nggak sehat. Struktur tulangnya kropos. sudah tidak baik. Betul. Oke. Jadi tulangnya mungkin kropos, sehingga hanya dengan energi yang sedikit aja dia patah. Misalnya, orang tua, perempuan usia 80 tahun, cuman terpleset. Jadi pasien saya pernah tuh, cuma mau duduk di tepian ranjang, Oke. merosot ke Oke. lantai. Ya, paling tingginya berapa sih? Ya kan? Ya. 50 cm mungkin. Patah bonggol pahanya. Oh, padahal daya yang keluar tidak besar. Betul, hanya Energinya tidak terpleset, besar. ya kan? Iya. Pasiennya pun bingung. Jadi awalnya dia tidak berpikir itu patah, dia tidak ke rumah sakit, tapi kok udah 2 minggu nggak bisa digerakin. Akhirnya ronsen ternyata patah. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu, sahabat Hermina. Jadi patah itu bisa terjadi kapanpun gitu ya Betul. dok ya. Bisa terjadi kapanpun. Yang penting ada energi yang membuat struktur tulang menjadi tidak utuh lagi. Iya. Oke. Lalu kalau misalnya patah tuh dok, kita harus selalu operasi nggak sih dok? Atau bisa cara lain selain operasi dok? Nah, ini. Kalau orang dengar nama dokter bedah tulang, oh pasti kalau ke dokter itu bakal dibedah tulangnya. Betul, Ya kan? betul, betul. Padahal tidak semua kasus patah tulang itu perlu dioperasi. Oh, nggak semua dok? Iya, kita bisa yang namanya gips, ya. Bahkan mungkin hanya sesimpel kita pasang elastik perban pun bisa. Misalnya pada kasus yang cuma retak aja, gitu. Oke. Jadi orang karena takut, akhirnya ke tukang urut dulu, ya, atau ke alternatif yang lain, karena merasa ini, karena merasa takut ya, takut Ya, ya. dibedah. Nah, kedua, kenapa kita harusnya konsultasikan dulu ya? Karena setelah kita konsultasikan jadi tahu nih kondisinya apa. Ada opsi apa nih dari penata laksanaan selanjutnya. Toh kalau memang pasien ini atau keluarganya menolak tindakan operasi, kan saya sebagai dokter tidak mungkin memaksa ya. Nggak mungkin pasien itu kita bikin pingsan, kita seret, kita operasi gitu. Oke, baik. Jadi kalau baik, dia tidak baik. setuju ya, kita pasti akan menghargai keputusannya sebagai pasien. Individunya gitu ya Betul dok sekali. ya. Karena itu yang punya badan yang berhak memutuskan. Betul, kami hanya memberikan saran apa yang bisa dikerjakan
yang terbaik. Untuk yang terbaik untuk iya, dirinya. dan pilihan apa yang bisa dilakukan terhadap pasien itu. Oke, berarti sahabat Hermina, kalau ada relasi atau sedang mengalami patah tulang, sebaiknya tetap berobat dulu ke dokter ya dok ya. Konsultasi agar bisa tahu pilihan yang terbaik untuk penanganan patah tulangnya itu harus apa. Bukan begitu dok? Betul. Ya, setelah itu kalau sudah diberikan saran, mau pilih tindakan yang bagaimana, dikembalikan ke sahabat Hermina. Tapi seenggaknya wawasannya sudah bertambah gitu ya dok ya? Betul. Bukan dipengaruhi sama ketakutan lokal bahwa oh ya nanti begini, nanti begitu, nanti begini begitu. Kata orang katanya. Kata orang, nggak tahu yang mana orangnya. Ya betul. Jadi kita harus, sahabat Hermina harus lebih jeli mencari pengetahuan, bukan begitu ya dok ya? Lebih bijak membuat keputusan berdasarkan ilmu yang benar dari ahlinya gitu. Oke, baik. Dok, kalau nanti sahabat Hermina ada yang mau ketemu sama dokter, mungkin ada yang patah tulang amit-amit gitu ya. Kalau mau ketemu dokter prakteknya di mana dok? Saya ada di Rumah Sakit Hermina Tangerang. Oke. Setiap hari Senin jam 18 sampai jam 20. Oke. Kemudian hari Selasa dan Rabu pagi jam 9 sampai jam 11. Oke. Dan hari Kamis jam 1 siang sampai jam 3 sore. Oke. Dok, tapi kan patah tulang tuh bisa kapan aja. Kalau misalnya tiba-tiba patah dan sahabat Hermina tetap mau dirawat sama dokter, bisa kan dok? Bisa. Jadi kalau di luar jam praktek bisa datang langsung ke UGD. Jadi dibantu oleh dokter UGD untuk pemeriksaan. Dan di dokter UGD-nya biasanya akan menyampaikan kepada saya gitu hasil lapor sama dokter ya dok ya. Baik. Begitu ya sahabat Hermina. Semoga info yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina, terutama mengenai patah tulang. Sampai ketemu di topik berikut. Oke? Bye!